atas nikmatnya, atas izinnya, atas taufiknya. Kita semua dihadirkan oleh Allah di rumah terbaiknya di dunia dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai waktu yang sudah kita luangkan, daya yang sudah kita berikan, jadikan sholat Jumat yang kita lakukan hanya sebagai penggugur kewajiban saja. Tetapi bagaimana kita berupaya agar sholat Jumat yang kita lakukan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Allah mencintai seorang hambanya, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril alaihissalam untuk mengikuti agar dia ikut mencintai. Lalu malaikat Jibril memanggil seluruh penduduk yang ada di langit dan di bumi untuk ikut mencintai hambanya. Tetapi sebaliknya, ketika Allah membenci hambanya, Allah akan memanggil malaikat Jibril untuk ikut membencinya. Dan malaikat Jibril pun akan memanggil seluruh penduduk langit dan bumi untuk ikut membenci. Salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang besar karena dia memang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga bagi keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang tetap setia hingga hari kiamat. Ayuhal hadirun rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia di atas mimbar yang mulia ini, khatib mengajak, berwasiat, khususnya bagi diri khatib pribadi yang penuh dengan kelemahan ini. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita bertakwa sebenar-benarnya takwa. Kita menjalankan segala perintahnya dan berupaya untuk meninggalkan segala larangan Allah. Karena dengan takwa itulah Allah akan memberikan kepada kita semua kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan takwa itu kita akan dibebaskan dari pedihnya azab api neraka. Ayuhal hadirin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia, 2 pekan kita sudah tapaki tahun baru Islam 1444 Hijriah. Tentunya mengajak kepada kita semua, khusus diri untuk menjadikan momentum tahun baru Islam ini, menjadikan diri-diri kita menjadi diri-diri yang islahun nafs, memperbaiki diri kita dari kondisi yang mungkin kurang baik menjadi baik, yang sudah baik agar ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Di antaranya adalah ketakwaan kita, kekhusyuan kita, dan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita mengetahui tentang arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di surah An-Nisa, bagaimana kita semua harus menjadi al-muhajirin, orang yang selalu berpindah secara maknawi tentunya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran was'a. Barang siapa yang berhijrah, hijrah sesuatu yang luas dan penuh dengan rizki. Ayuhal hadirin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia, maka ayat ini melandasi semua aktivitas kita. Apapun profesinya, apapun jabatannya, agar kita selalu menjadi orang yang selalu menjadi lebih baik dari kondisi-kondisi sebelumnya. Kita ambil satu contoh. Jika saat ini kita masih belum meniatkan diri kita untuk khusyuk, berta'amul, berinteraksi dengan Al-Quran, maka jadikan momentum ini menjadi momentum agar kita lebih dekat dengan Al-Quranul Karim.
Karena sungguh banyak di antara kita yang memancangkan niat saja sangat sulit. Padahal Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Di antara kita kemudian ada yang beralasan, saya belum bisa membaca Al-Quran. Saya masih belum pantas memegang firman Allah itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun tahu kondisi hambanya dan berfirman, wahai orang-orang yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Di ayat yang lain Allah katakan, wala tai'asu mir rauhillah. Janganlah kalian berputus asa atas rahmat Allah. Artinya Allah punya pintu taubat yang lebih luas dari maksiat-maksiat yang mungkin kita lakukan secara khilaf atau sengaja. Ayuhal hadirin rahimakumullah. Sidang sholat Jumat yang berbahagia, Al-Quranul Karim menjadi satu kepentingan bagi kita, hajat yang sangat penting bagi hidup kita. Karena Nabi bersabda, tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan masing-masing hurufnya diganjar 10 kebaikan. Begitu banyaknya Allah memberikan kasih sayangnya bagi kita yang ingin berta'amul, membaca Al-Quranul Karim. Pernahkah kita menghitung berapa banyak huruf yang kita baca ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim? 19 huruf. Maka 19 huruf kali 10. Dan itulah ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Ayuhal hadirin rahimakumullah, yang sholat Jumat yang berbahagia, bahkan Rasulullah bersabda, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti dia akan datang menjadi penolong bagi orang-orang yang selalu membaca. Maka momentum ini pancangkan niat kita, rasa malas kita, rasa ego kita. Karena sungguh andai pun kita saat ini kemudian menyesal baru belajar Al-Quran, baru memegang Al-Quran, baru membaca Al-Quran, itu lebih baik. Karena ada yang Allah gambarkan, ada orang-orang yang mesam, orang yang baru sadar ketika kemautan datang kepadanya. Hatta idza jaa'a maut, ketika maut datang, orang tersebut mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami ke dunia lagi ya Allah, la'alli a'malu salihan bima taraktu kalla, karena aku akan beramal soleh, karena dulu aku tinggalkan amal-amal soleh. Artinya ketika hari ini kita masih kemudian merasa umur saya sudah tidak pantas lagi belajar Al-Quran, saya belum pantas memegang Al-Quran, maka itu terpatahkan. Ayuhal hadirin rahimahullah. Bahkan Allah kemudian melanjutkan di ayat 100 dari surah An-Nisa ini, may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikul maut. Orang-orang yang tadi niat ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar, lalu hadir di majlis-majlis tahsin, majlis-majlis ilmu, halaqah-halaqah, lingkaran-lingkaran yang mempelajari Al-Quran, lalu dia belum sempat bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, lalu kematian mendatanginya. Rikul maut. Apa yang Allah kata, telah tetaplah pahala baginya. Maka
Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, sungguh aku tidak menyia-nyiakan amal. Ayuhal hadirin rahimakumullah. Sidang salat Jumat yang berbahagia. Maka hari ini menjadi hari yang penting bagi kita. Karena hari itu hanya 3 yang sudah lewat dan tidak mungkin kembali lagi. Hari yang akan datang yang belum tentu kita tapaki. Dan hari ini yang sudah benar dan diizinkan oleh Allah kita mengabdi. Maka jadikan hari ini menjadi momentum bagi kita ambil Al-Quran tersebut. Kita baca dengan baik dan benar. Lalu jikapun kita punya hambatan, halangan, orang-orang yang pandai membaca, datangi majelis tahsin, sampaikan niat kita ingin bisa membaca Al-Quran dengan baik. Wa insya Allah ketika nanti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nikmat-nikmat kita akan ditanya oleh Allah. Bahkan Nabi kita menggambarkan latazulus ila an arba'. Kaki anak Adam tidak akan bergerak sedikit pun di hadapan Allah sampai dia bisa menjawab tentang 4 hal. Tentang umurnya dipakai untuk apa? Tentang ilmunya dipakai untuk apa? Tentang hartanya dari mana digunakan untuk apa? Dan tentang letih tubuhnya dipakai untuk apa? Maka ketika tadi kita sudah berupaya memancarkan niat kita dan bersegera untuk beramal, maka semoga itu bisa menjawab tanya-tanya dari Allah. Dan akhirnya Allah mencap kita, menjadikan kita yang disebut ashabul yamin, orang-orang yang mendapatkan catatan dari tangan kanan. Dan ashabul shimal, yaitu orang-orang yang mendapatkan catatan dari tangan kiri. Maka ashabul yamin adalah orang-orang yang berbahagia bersama keluarganya dan akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani fiha minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfiru innahu ghafurur rahim. صلي وسلم على وعلى آله سيدنا. إن الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا رسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبي لنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع بالله من الشيطان الرجيم. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله وهو حسبه. أيها الحاضرين tangan kita bertaamul, berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu membacanya, mempelajarinya,
mempelajarinya, menghafalnya, dan mengamalkannya. Di antaranya ada neraka jahanam dipakaikan kedua jubah tadi. Ayuhal hadirin rahimakumullah, sidang sholat Jumat yang berbahagia. Maka Al-Quran menjadi kebutuhan bagi kita, hajat yang sangat penting bagi kita. Karena Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Ini adalah dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa umur kita, karena sungguh umur itu tidak ada yang menjamin sampai waktunya sesuai keinginan kita. Fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdim. Kita panjangkan niat kita. Kita berdoa kepada Allah agar Allah mengizinkan kita bisa memegang Al-Quran, membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, hafalkannya, dan mengamalkan. Bah, insya Allah kita semua akan diselamatkan oleh Allah, baik di dunia dan di akhirat. Marilah kita bersalawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma ahata bihi 'ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa assahu kitabuk. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وأمرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا من أهل القرآن من أهل الجنة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإنكار والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين سبقت لهم منا الحسنى
أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
diberitahukan kepada jamaah yang ada di lantai bawah, dimohon bisa menuju ke lantai atas dalam rangka mengikuti acara kegiatan doa bersama khatmul Quran aparatur lokasi. Dipersilakan untuk menuju ke lantai atas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Kasih, semoga sehat selalu insyaallah. Nah, sama-sama kita hormati dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Direktur RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid, Sayyid Mas, yang semoga pula dalam keadaan sehat. Yang kami hormati para khususnya di wilayah Bekasi dan di RSUD ini, satu-satu dan tidak kami, dan juga tentunya adalah hadirin yang alhamdulillah berkenan hadir dalam acara ini, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya kita menjadi puji serta syukur kepada Allah atas segala karunia limpahan nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa meneruskan amaliyah kita ya, setelah selesai sholat Jumat. Kita merangkai kembali amaliyah ukhrawi kita, akhirat kita, yaitu sama-sama insya Allah kita akan mengikuti doa khatmul Quran aparatur Kota Bekasi Mengaji yang pada kali ini memasuki putaran yang ke-327. Ini Masya Allah ya. Berarti sudah 5 tahun lebih. Masya Allah ya. Jadi ini merupakan program ya, satu pekan. Alhamdulillah juga kita akan sekaligus peresmian semoga Allah senantiasa memberkati seluruh perjalanan kita. Salawat dan salam kepada keluarga dan pasangan sekalian, dan kemudian kita semuanya dalam hadirin Bapak Ibu dan hadirin disingkat kami menyampaikan susunan acara doa bersama pembukaan aparatur Bekasi Mengaji dan sekaligus peresmian RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid Jumat 12 Agustus 2002. Yang pertama kita sama-sama akan membuka dan dilanjutkan nanti pembacaan doa khatmul Quran, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, sekaligus nanti akan ada peresmian Masjid Al-Musibah dan diakhiri dengan Ramadan. Mari mengawali acara kita pada siang hari ini, sama-sama kita melakukan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yaitu doa khatmul
إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما فضلك وجودك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل اسم جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم حسن مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا وارفع درجاتنا بالدرجات الدنيا والآخرة ببركة ختم القرآن وبحرمة ختم القرآن. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإمامة المقربين. اللهم ادفع عنا ربنا والسيوف المختلفة والشدائد والميحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء. اشفنا شفاء تاما وعافنا في أبداننا وأخرجنا مما نحن فيه من الهم والحزن والكرب. يا كريم يا رحيم
يا عليم يا رب العرش العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حسن مقاصدنا اللهم سلمنا من كل آفة الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اجعلنا حب القرآن اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الصابرين واجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك المخلصين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Syukur Allah, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Idris Al-Hafiz yang telah tentunya semoga kita semua yang hadir mendapatkan keberkahan dan rahmat serta sayang dari Al-Quran. Amin. Bapak Ibu rahmatullah, berikutnya kita mendengar sambutan sambutan Direktur Resuri Dr. Hasbullah Abdul Majid tentang hormat saya di Mars, waktu dan tempat ini silakan. Assalamualaikum.
sempat kegiatan dengan pasien, nggak kebagian juga tempat di Al-Barakah, sholat di lapangan kayaknya lelah juga, habis itu melakukan lagi pelayanan di rumah sakit. Kemudian juga banyak keluarga yang menunggu pasien yang dirawat juga membutuhkan sarana sholat. Dan alhamdulillah izin Pak Wali, kita laksanakan sholat pertama tepat di tanggal 27 Ramadan tahun ini, ya Pak Ketua Dewas sebagai imam pertama pada saat itu dan memberikan sedikit ceramah tentang tepatnya di sholat asar di 27 Ramadan. Kemudian tidak digunakan dulu untuk sholat Jumat setelah Ramadan, Idul Fitri, saya lupa hampir 2 pekan setelah masuk kerja, baru kita coba untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di sini. Dan alhamdulillah jamaahnya penuh. Yang di bawah juga ada di Pak Wali. Kita gunakan dengan monitor televisi, jadi bisa diakses juga oleh jamaah yang di bawah, juga bisa mendengarkan dan melihat kita ada yang di atas. Saya membuka akses gedung A, coba tadi Pak Wali saya ajak lewat sana, itu menjebol 1 unit dental gigi kita pindahkan dan itu kita buka akses ke sini Pak Wali. Jadi karena kamar operasi ada di lantai 5, kemudian ruang ICU ada di lantai 4, ruang rawat inap di lantai 6 dan 7, kemudian di bawahnya poli rawat jalan, sehingga teman-teman kalau mau mengakses sholat Jumat lebih mudah ke lantai 2. Kemudian yang di lantai bawah bisa diakses oleh teman-temannya di gedung C, di gedung kebidanan dan anak, kemudian di gedung bedah. Kemudian ini saya buka juga akses dari perkantoran, jadi memudahkan. Seperti itu Pak Wali. Cuma izin Pak Wali, kalau boleh mah kasih jembatan, kalau gedung G terbangun, saya minta jembatan ke sini Pak Wali. Soalnya teman-teman yang di gedung E sama di gedung F nih, kalau mau sholat lewat jembatan bawah, takut ketabrak ambulan gitu. Jadi kalau Pak Wali nanti bisa ada akses jembatan, kalau kata orang Tamblang mas hybridnya Pak, jadi melewati Kali Bekasi, jadi bisa langsung mengakses ke masjid. Dan kita rancang bangun memang tidak menggunakan tata ruang yang tertutup Pak. Ini terbuka, pertama ngirit AC nggak perlu. Terus di era COVID ruang terbuka lebih jauh lebih sehat dibanding di ruang tertutup. Kemudian kalau malam hari Pak izin digunakan oleh keluarga yang menunggu saudaranya yang dirawat di sini Pak. Kita kasih akses. Di sela-sela menjelang di antara 2 waktu sholat, ada keluarga pasien yang menunggu di bawah. Jadi sekarang tidak ada lagi keluarga pasien yang menunggu di lobi Pak. Jadi biar tidak terlihat kurang bagus pemandangannya. Jadi sekarang kita berikan tempat, ruang di bawah menunggu sambil menunggu keluarganya yang dirawat. Apabila ada panggilan dari dokter atau untuk kebutuhan memberikan informasi tentang keluarga yang dirawat, bisa diakses ke sini gitu. Jadi ini masjid ini juga sangat
multifungsi menurut saya. Dan kita sudah membentuk DKM, ketuanya Dr. Rofi, dan alhamdulillah setiap bulan melakukan kajian ilmu yang memanggil ustadz. Kadang juga ada ustadz yang dari internal, ternyata juga banyak juga yang punya ilmu yang bisa diberikan kepada kami. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon doanya. Sekali lagi saya secara pribadi dan kami mewakili 1.700 karyawan yang ada di RSUD ini sangat bangga dan apresiasi. Alhamdulillah Pak Wali bisa hadir bersama kita untuk melaksanakan sholat Jumat dan meresmikan bahwa masjid rumah sakit Masjid Rahmatus Syifa diresmikan tepat hari ini Jumat tanggal 12 Agustus 2022. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Direktur yang berkenan memberikan sambutan. Selanjutnya, sambutan yang insyaallah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak PRT Wali Kota Bekasi, Bapak Dr. Tri Adianto, sekaligus nanti acara peresmian Masjid Rumah Sakit Rahmatus Syifa. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan kepada Direktur Rumah Sakit RSUD Casbula, Dr. Sustanto, salah seluruh jajarannya, dan yang saya hormati juga orang tua kita, Pak Anti, yang telah menginisiasi dan terus memberikan support semangat. Hingga alhamdulillah, 1 tahun ternyata bisa terselesaikan, walaupun masih terus melakukan penyempurnaan. Kemudian yang saya hormati juga Ustadz kita, Abdul Ghafur, sebagai motif, dan juga Ustadz Muhammad Besar Hafiz, Imam, yang telah memimpin kita sholat Jumat di Masjid Rahmatus Syifa. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan dari pemerintah Kota Bekasi yang hadir, Jakarta Selatan 2, Selatan 3, ya tentunya saya hormati juga Bapak Menteri Agama kita, Bapak Kiai Haji Sobirin. Karena yang ngurusi agama satu-satunya di Kota Bekasi cuma Pak Haji Sobirin. Alhamdulillah Kiai Haji Sakur juga nempel terus. Mudah-mudahan Pak Kiai Sobirinnya naik eselonnya, masuk ke kementerian, Haji Sakurnya jadi kemenang. Amin. Kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan ya, ngaji apa? Bekasi mengaji. Bekasi mengaji siapa yang hadir hari ini? Coba tunjukkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kita tahunya cuma di grupnya aja. Dan sekarang alhamdulillah sudah masuk ke grup yang kedua. Jadi mudah-mudahan kalau hadir yang hadir di sini ingin masuk jadi anggota, alhamdulillah kita bisa sama-sama. Dan biasanya kalau kita ngaji yang bareng-bareng kita memotivasi. Ya termasuk saya. Ya, saya tuh kalau menghadapi hari-hari seperti ini susah. 1 juz 1 hari. Lama banget kayak bacanya. Jadi seminggu aja keteteran. Kadang-kadang yang namanya baca WA aja udah ribuan. Belum baca yang namanya Instagram. Ya, jadi kalau masuk ke DM Instagram saya, insya Allah saya jawab.
Karena saya pantau terus setiap hari perkembangan media sosial baik yang ada di luar maupun yang ada perkembangan di Indonesia dan juga kota-kota supaya kita tidak ketinggalan informasi. Dia nggak ada dokter saya, alhamdulillah dokter sahabat juga. Jagain kesehatan saya dok. Kata dokternya gue jagain, tapi lo yang nggak jaga. Karena susah jaga makan. Kemudian juga apa namanya? Mudah-mudahan ini adalah bagian dari istiqomah kita. Karena menjaga sesuatu yang sifatnya ajak yang kemudian dilakukan secara terus-menerus. Dan ini adalah 5 tahun sudah kita lakukan. Saya bayangkan bahwa ini adalah sejak zaman dulu di IAC oleh Kiai Haji Ahmad Saihu. Yang pada saat beliau masih menjadi dijabat sebagai wakil wali kota ya. Waktu itu. Jadi sesuatu yang baik ya harus kita lanjutkan. Siapapun kemudian pemimpinnya. Demikian juga ini masjid ini. Pada saat itu adalah Pak Rahmat Effendi yang menginisiasi, ya karena baik harus kita sempurnakan, kita menjadikan apa namanya sesuatu yang lebih baik lagi, lebih baik. Kemudian tentunya salam tercurah kepada juga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan khususnya sampai ke depan. Apresiasi kepada seluruh jajaran Rumah Sakit Jasbula yang telah mempersembahkan. Dan ini adalah bagian dari 3 kita. Jadi di samping apresiasi tentunya kita juga bersyukur, kita doakan bahwa mudah-mudahan janji Allah ya bahwa barang siapa yang membangun masjid akan disiapkan rumahnya di surga. Jadi kalau yang kita ini yang lagi nyumbang nih, ya belum tentu kita dapat rumah. Dr. Kusanto dengan peserta seluruh jajarannya alhamdulillah sudah punya rumah di surga. Ya, kalau kita masih nyari pintu, ya, rajin puasa ya ada pintunya, rajin tahajud ada pintunya. Kita perlu nyari pintunya. Tapi Dr. Kusanto, Pak Andi, Pak Dokter saya sudah punya rumah di surganya. Ya, tinggal cari pintunya. Tapi dia belum tahu pintunya mana. Rumahnya ada tapi pintunya belum tahu. Masih tetap di luar kita ya. Ya, kita bikin pintunya, rupanya kita tinggal bareng-bareng. Begitulah. Berarti bareng-bareng ya? Iya. Karena janjinya baru dikasih rumah, belum dikasih pintu, belum ditunjukkan pintunya. Jadi itu adalah bagian buat kita bersama, buat motivasi. Makanya saya punya keyakinan. Makanya salah satu bentuk kebijakannya adalah bagaimana memajukan rumah sakit ini adalah dengan kita masuk kemarin PBI. Ya, dengan PBI itu membuat rumah sakit RSUD ini jadi lebih memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dan tentunya juga itu tadi harus ada terobosan-terobosan yang terus meningkat. Nah itu berkat apa? Bukan karena kerja keras, bukan karena kerja cerdas, tetapi sebetulnya adalah karena doa-doa yang orang-orang yang hadir di rumah sakit ini yang kemudian itu tadi sambil menunggu, kemudian dia bercengkrama, kemudian dia mendengarkan, kemudian dia sholat di sini, doa-doanya itu yang membuat rumah sakit ini menjadi lebih maju lagi. Rumah sakit ini sudah melangkah lagi, tidak saja sebagai rumah sakit pelayanan, tapi sudah mulai menjadi rumah sakit pendidikan. Ya. Takbir. Oleh nggak boleh jadi artinya ini menjadi satu kebanggaan. Ya, tidak ada rumah sakit ya, di selevel ya kota dan kabupaten yang memiliki fasilitas yang luar biasa. Ya, dan ini ditopang oleh kemampuan inovasi, kreativitas dari pemimpinnya, ya, dari kepala rumah sakitnya, dan tentunya tidak mungkin beliau bekerja sendiri. Tetapi itu tadi, ya, kerja bareng, kerjasama, dan mudah-mudahan terus memberikan kontribusi yang positif dan membuat trending Kota Bekasi menjadi kota yang keren. Ya, karena apa? Aglomerasi rumah sakit ini bukan hanya sekedar Kota Bekasi saja. Ya, tetapi kita juga pengen ya, bahwa jadi orang banyak datang ke sini dalam rangka juga untuk meningkatkan tumbuhnya ekonomi. Ya, jadi rumah sakit harus diciptakan bukan sebagai tempat berobat. Ya, makanya ada yang kemudian berubah menjadi rumah sehat misalnya. Karena itu tadi. Jadi orang sehat pun kita ciptakan harus datang ke rumah sakit. Orang pengen cantik pun datang ke rumah sakit. Ya. Nah ini kita belajar bagaimana Malaysia. Ya. Tahun 70-an mereka belajar ya, ke Indonesia. Bapak saya seorang guru. Ya, tahun 77 itu begitu beliau sebagai guru teladan ya, di tingkat nasional
mewakili DKI Jakarta, beliau itu diminta untuk ngajar di Malaysia. Tapi kemudian hari ini, sekarang kebalik. Orang Indonesia berbondong-bondong belajar ke Malaysia. Nah, oleh karena itu sama. Ya, hari ini kita berobat di Malaysia, kita berobat ke Singapura. Kenapa tidak kita ciptakan? Kota Bekasi mampu kemudian menghadirkan, ya, untuk kemudian menjadi rumah sakit yang minimal. Ya, tidak harus internasional, tapi aglomerasi. Orang Kerawang, Purwakarta, dan lain sebagainya, ya, Bogor dan sebagainya. Tujuannya nggak perlu lagi harus ke Jakarta, tapi kemudian tujuannya ke Bekasi. Karena apa? Sudah ditopang dengan alat transportasi yang kemudian akan hadir. LRT nanti 24 jam. Ya, jadi kita datang ke sini itu sama aja datang ke Jabodetabek. Sama aja besok kita datang udah sampai ke Bekasi Timur, sebetulnya kita sudah sampai ke Tangerang dan lain sebagainya. Sudah sampai ke Bogor. Sehingga dengan mobilisasi yang ditunjang oleh mobilisasi yang lain, tentunya harapannya ini menjadi satu peluang buat kita bersama. Untuk kemudian menjadikan rumah sakit ini menjadi rumah sakit yang hebat. Kemudian yang selanjutnya adalah harapannya. Artinya dengan artinya kenapa kita lakukan selalu khotbah Quran ini kalau kita sudah dalam satu putaran supaya kita saling mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar, kita saling memberikan semangat, kita saling memberikan support. Ya, jadi kalau ada yang mulai sibuk gitu ya, ada diingetin. Ya, kita bantuin. Ya, kalau misalnya nggak bisa 1 juz, dia bisa yang setengah juz. Nah, teman-teman saling gotong royong, berbagi untuk apa? Muhammad. Karena itu tadi, ini diperlukan satu niatan. Ya, satu upaya yang luar biasa. Ya, kalau untuk menjadikan istiqomah tadi cukup berat. Ya, tetapi insya Allah kalau kemudian niatannya kita bareng-bareng, niatan yang dalam memang keikhlasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi sudah disampaikan tadi, ya Pak khotib, ya, bagaimana keistimewaan bagi kita yang kemudian tidak saja membaca, tetapi kemudian juga mempelajari. Dan pada akhirnya kita juga bisa mengamalkan apa yang kita baca dan insya Allah mendapatkan keberkahan dan kemuliaan ya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi mudah-mudahan nanti saya berharap dengan setelah adanya Quran di sini minimal nanti RSUD bisa bikin satu grup. Tapi gabung, jangan sendiri-sendiri, masuk gabung ke Bekasi mengaji. Ya, cari 30 orang yang kemudian siap untuk kita bareng-bareng. Supaya apa? Supaya makin berkembang. Supaya apa? Supaya menjadi kota yang bisa. Kota yang baldatun, thayyibun, ma'rufun. Ya, jadi rezeki yang kita dapatkan juga rezeki yang nyaman. Ya, kehidupan kita juga menjadi kehidupan yang bahagia. Keluarga kita menjadi keluarga yang sejahtera. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari keinginan kita bersama ya, agar Indonesia juga bisa cepat pulih dan juga Indonesia bisa bangkit lebih kuat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini ada ininya ya. Saya tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak BPT dan Sambutan dan mohon tidak dikenal untuk langsung menuju ke peresmian masjid Sifat dari sendiri didampingi oleh direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Taala, maka nasib rahmat sifat secara resmi dibuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Secara resmi Masjid Rahmat Sifat diresmikan pada hari ini Jumat 12 Agustus 2022 tepatnya 14.544. Bapak, mohon maaf. Ya, Bapak.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak PLT Wali Kota Bekasi dan Pak Direktur yang telah melaksanakan peresmian dengan penandatanganan identitas. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati kita semuanya. Amin. Dengan diresmikannya masjid yang berakhir acara doa pembukaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan kepada jemaah, insya Allah sudah disiapkan ada jam makan siang dan snack yang sudah disiapkan oleh panitia insya Allah. Allah akan memberikan yang terbaik dan segera amin. Yang terbaik dari Mas Tiaga. Ikut foto. Lama belum foto. Berarti mau? Beliau udah mau pulang. Boleh. Sebetulnya satu aja lah. Kulinya biar kan dimakan rame-rame. Buat berapa? Perkantoran apa? Oh ganti suasana. Apa jadi kita? Foto. Fokus ini. SPK. Latihan di mana? Di stadion. Oh, stadion. Iya, stadion yang ini. Iya. Bagus itu. Juara futsal ini. Saya juga main di situ kan sama Tri. Juara karaoke juga. Di talenta lu makannya apa sih? Nyanyinya bagus. Nendangnya juga kencang. Tangannya apa nih kira-kira nih? Pohonnya mana pohonnya? Cilik. Kasih. Sampai terus. Awan.
Kaliman. Tapi nyanyinya jago. Dari mana nih? Medistra. Lagi ini. Baru berapa lama? Matahari. Bertanya. Udah kenal siapa? Pak Direktur udah kenal. Jarang datang dia. Jangan, pasti susah. Ya, ya. Pak Direktur ya Bu ya. Oh. Direkturnya nyanyi terus. Lapar deh. Ini nggak apa Pak. Kita ke sini perjalanannya. Ke sini nggak jadi. Ini jadi ya. Ini Pak, orang Belanda ulang tahunnya itu. Oh, kenapa pakai laut? Kenapa tanggal 4 Februari, sorry. Di bahasa Belanda. Ada apa? Iya, Bapak. Di sini kepinteran berarti. Oh iya. Kita mana nih? Mobil Bapak di mana? Hah? Ini ya? Mobil eksekutif. Berapa bayarnya? 25. Oh, di rumah sakit swasta iya, ayo. Iya.
Kalau ajudannya kalau itu kena aku sama mas aku tunggu di sini aja. Ini ya, makanya ya, aku pakai ya. Oke, makasih semuanya.